living the afterlife, kehidupan di akhirat. Seringkali kita ini lalai menganggap dunia ini adalah tujuan dari kehidupan kita. Lantas membuat kita ini selalu berangan-angan tinggi, mempunyai keinginan-keinginan yang harus diwujudkan dan menjadi tujuan kehidupan kita. Menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi orang yang sukses, mempunyai pekerjaan yang bagus, yang keren. Ya bahkan seringkali menjadikan peradaban barat sebagai kiblatnya kaum muslim. Justru itu membuat kita ini semakin jauh dari kehidupan Islam, membuat kita ini terlena, sehingga ketika ajal tiba, penyesalan itu tiada guna. Padahal kita tahu ketika kita bersyahadat, konsekuensi dari keimanan itu, konsekuensi dari syahadat itu adalah mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Berarti apapun perbuatan manusia, apapun perkataan manusia, itu akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir. Kita belajar dari para sahabat. Ketika para sahabat Rasulullah ini memeluk agama Islam, para sahabat tidak mencukupkan dirinya hanya mengkaji Islam, namun juga menyampaikan Islam ini kepada sahabatnya, kepada kerabatnya, bahkan kepada seluruh umat manusia. Bahkan para sahabat ini saling berlomba-lomba berjihad di jalan Allah. Kita lihat bahwa para sahabat dengan berbagai biografinya, ya, berbagai backgroundnya, ada yang mampu, ada yang berkecukupan. Bisa kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana ketika Rasulullah menanyakan kabar dari Allah kepada sahabatnya ini, apakah engkau ridho dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, wahai Abu Bakar? Yang dilihat pada saat itu Abu Bakar mengenakan pakaian yang tidak layak, ya, karena banyak tambalan, ya, kelihatan lusuh dan lain sebagainya. Namun Abu Bakar mengatakan, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dijawab dengan, bagaimana aku tidak ridho bahwa inilah yang Allah berikan, inilah ketentuan yang Allah berikan kepadaku, pasti baik. Abu Bakar senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, inilah sosok sahabat yang menjadi panutan bagi kita semua. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau saja Abu Bakar itu adalah perempuan, mungkin bisa jadi kekasihnya Rasulullah. Tapi karena Abu Bakar As-Siddiq ini seorang laki-laki, maka Rasulullah hanya bisa menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabatnya, bahkan sahabat karib. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain, ya, bagaimana mereka itu mendedikasikan dirinya itu hanya untuk Islam, dan juga mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh kehidupannya itu hanya untuk Allah, karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan itu akan dihisab oleh Allah dan akan ditanyai pertanggungjawabannya di akhir. Bahkan sahabatnya Rasulullah yang terkenal kaya raya, siapa? Abdurrahman bin Auf, yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa kelak nanti di akhirat dia akan merangkak ke surga. Ya, itu merangkak, ya. Itu sampai Abdurrahman bin Auf langsung menyedekahkan
hartanya yang banyak itu untuk di jalan Allah. Padahal tetap kan tujuannya itu surga, tapi hanya dengan merangkak. Lebih baik daripada terceluk di neraka. Itulah ya keteguhan dan kesungguhan sahabatnya Rasulullah dalam berislam. Karena mereka tahu janji Allah bagi orang yang taat itu adalah kenikmatan surga yang tiada batas, yang bisa kita lihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 31. Dan tentu juga ada janji Allah bagi orang yang ingkar, ya, bagi orang-orang yang saat ini tidak menjalankan hukum Allah dalam kehidupannya, dalam bermasyarakat, bahkan dalam lingkup negara tidak diterapkan padahal dia punya kekuasaan. Nah, itu pada akhirnya itu akan menyebabkan dia itu tersesat. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikutinya jalan yang bukan jalan kaum mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kalau kita belajar tentang Sirah Nabawi, ya, bagaimana Rasulullah itu mendakwahkan di kota Mekah selama 13 tahun, lalu kemudian hijrah ke kota Madinah, dan di situ Rasulullah mendirikan daulah, menerapkan Islam tidak hanya dalam lingkup diri pribadi, bukan hanya dalam lingkup keluarga, tapi juga dalam lingkup negara. Dan pada saat itu Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin. Karena Islam bisa diterapkan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah seperti saat ini. Kita bisa menjalankan sholat, tapi kita tidak bisa menunaikan hukum Allah yang lain, yaitu hudud. Karena hudud itu ya hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah negara. Dan juga kita bisa lihat sekarang bagaimana orang-orang itu banyak yang mendustai agama Allah, menjelek-jelekan Rasulullah. Bagaimana kita lihat di negara-negara lain, ya. Pada saat ini ada yang menggambar karikatur Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, bahkan merobek-robek dan membakar Al-Quran. Kita tidak bisa berbuat banyak karena Islam hanya diterapkan dalam lingkup pribadi dan hanya lingkup keluarga saja. Ya, padahal Islam itu mempunyai aturan yang menyeluruh, ya. Aturan dalam hablum minallah, hablum minafsi, hablum minannas. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita itu lengkap banget peraturannya. Nah, itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan manusia sendiri, karena manusia ini terbatas. Dan dunia ini cuma sementara. Kenikmatan dunia itu hanya sebentar. Contoh misalkan mempunyai keinginan makan enak misalnya. Nah, kenikmatan makan makanan yang enak itu hanya sampai di mulut. Ketika sudah kenyang sesuai dengan kebutuhannya, terus dia masih memakan makanan tersebut, justru yang terjadi adalah sakit perut. Bukan lagi rasa nikmat yang dia rasakan seperti di awal. Nah, itu bukti bahwa kenikmatan dunia ini sementara. Dan para sahabat sangat memahami itu semua. Sehingga dalam tindakan, dalam perbuatan di kehidupan para sahabatnya Rasulullah itu benar-benar digunakan waktunya itu untuk mencari ridhonya Allah. Dunia ini sebagai fasilitas agar dia itu bisa mempunyai pahala yang banyak, kemudian bisa menjadi bekal di akhir nanti. Ya, adik-adikku yang sholih dan sholihah, ketika kita memahami ini semua, bahwa kenikmatan dunia itu sementara, maka
sudah sewajarnya ya, sudah seharusnya kita itu menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan kita. Tidak lagi kita berkiblat kepada peradaban barat yang hedonis, yang berfoya-foya, yang menganggap kesenangan dunia ini tujuan dari kehidupan manusia. Karena kita lihat di wabah saat ini banyak yang menjadi korban. Dan ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup selamanya. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan bisa hidup nanti sampai usia 60 tahun mungkin. Tidak ada jaminan itu semua. Nah, maka dari itu ketika kita punya waktu saat ini, masih diberikan nafas, masih diberikan nikmat sehat, ya, yang 5 perkara itu, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Maka kita harus memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan itu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan kita tahu bahwa pahala ibadah mahdoh kita, yaitu sholat, puasa, dan zakat, itu kita tidak tahu seberapa banyakkah pahala yang kita bisa dapat, karena belum tentu ibadah sholat kita itu khusyuk, ibadah sholat kita itu hanya untuk Allah. Nah, maka dari itu kita harus mencari pahala yang lain juga selain ibadah mahdoh, yaitu dengan cara menyampaikan ilmu yang sudah kita dapatkan di kajian ini kepada teman-teman yang lain, agar kita bisa bersama-sama tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhiratnya. Karena life goals-nya manusia, ya, seorang muslim itu tidak cukup kesuksesan hanya di dunia, tapi selamat sampai di surganya Allah. Itulah life goals-nya seorang muslim. Maka menjadikan Al-Quran sebagai rujukan itu adalah sebuah keharusan bagi kita agar kita selamat tidak hanya di dunia tapi juga selamat di akhirat, dan senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan Al-Quran, menjadikan dunia ini sebagai fasilitas aja, bukan sebagai tujuan, dan akhirat adalah tujuan dari kebahagiaan hakiki seorang muslim. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dari pembahasan hari ini. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan via voice note atau ditulis. Jazakumullah khair kepada adik-adik semua.